Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Jangan lupa absen di link MTSN 2. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran IPS dimulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Ya. Anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran IPS tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bangsa Barat yang ke Indonesia atau Indonesia kedatangan bangsa Eropa melalui jalur laut. Mereka menduduki Indonesia, diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ada banyak hal mengapa bangsa-bangsa itu datang ke Indonesia. Bisa kita lihat dari latar belakang daripada bangsa Barat. Ya. Yang pertama adalah perkembangan iptek. Jadi ini merupakan latar belakang yang pertama adalah perkembangan iptek, di mana pada masa Renaissance berkembang pesat, salah satunya adalah teori heliosentrik yang dikemukakan oleh Kopernikus yang menyatakan bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan bumi itu tidak datar, melainkan bumi itu bulat. Kemudian latar belakang yang kedua adalah terjadinya revolusi industri, di mana ada penemuan mesin uap untuk kapal laut yang memudahkan bangsa Eropa melakukan pelayaran. Yang ketiga, latar belakangnya adalah runtuhnya Konstantinopel ya, sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani pada tahun 1453. Sultan Muhammad II berhasil menguasai Konstantinopel dari kekuasaan Kaisar Romawi sehingga menutup jalur perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Eropa tidak bisa mendapatkan lagi rempah-rempah. Mereka mulai mencari rempah-rempah ke benua lain. Salah satunya adalah benua Asia, termasuk Indonesia. Berikutnya adalah adanya motivasi 3G. Ya. Motivasi 3G ini yang pertama adalah gold. Gold berarti kekayaan. Ya. Kemudian ini ya, karena di Indonesia ini juga banyak tambang emasnya. Yang kedua adalah motivasi glory, berarti di sini mencari kejayaan. Kemudian motivasi 3G yang ketiga adalah gospel, di mana gospel ini adalah ingin mengembangkan daripada agama, yaitu ingin mengembangkan, menyebarkan agama Katolik. Awalnya bangsa Eropa hanya mencari rempah-rempah
Namun melihat kekayaan Indonesia berubah tujuannya. Kita bisa lihat bagaimana tujuan yang tidak dicapai oleh bangsa Eropa dari awalnya mencari rempah-rempah sehingga sampai kepada menguasai Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilandasi keinginan untuk berdagang. Ini awal ya. Kemudian menyalurkan jiwa penjajah, penjelajah, dan menyebarkan agama. Jadi tujuan awal itu adalah berdagang, mencari rempah-rempah. Namun dengan adanya melihat kekayaan bangsa Indonesia, maka berubah sudah, yaitu dengan motivasi 3G. Kita lihat bangsa mana saja yang awal tadi sudah kita sebutkan, bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis pada tahun 1486, kemudian bangsa Spanyol 1519, bangsa Inggris 1579, dan bangsa Belanda 1595. Termasuk siapa saja para pemimpin-pemimpin yang datang ke Indonesia. Bisa kita lihat yang pertama di sini adalah bangsa Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Ini perjalanannya bertolak dari Lisabon, bergerak ke arah selatan, menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeus Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang badai yang besar. Berikutnya, tetap masih dalam dari Portugis, adalah yang berikutnya, Vasco da Gama 1498. Dia bertolak dari Lisabon ke arah selatan, menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Kalicut, India. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Sini berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511. Kemudian Maluku jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1512. Ya. Yang berikutnya adalah, atau bangsa Eropa yang kedua adalah Spanyol. Di sini yang pertama Christophorus Columbus. Ya. Tahun 1492 bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik sampai di Kepulauan Bahana, Karibia. Dia mengira telah sampai di Hindia, maka penduduk pulau tersebut dikatakan Indian. Ya. Yang berikutnya adalah Ferdinand Magellan. Ya. Di sini bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik, menyusuri pantai timur Amerika sampai di ujung selatan benua Amerika. Kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang sampai di Massavu. Di sana Ferdinand tewas oleh orang Macton. Kemudian sisa pasukan di bawah pimpinan Juan Sebastian del Carno melanjutkan perjalanan ke Kalimantan, Maluku, dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Bangsa atau dasar-dasar
landasan yang dipakai dalam perjalanan samudra adalah Perjanjian Tordesillas atau Paus Alexander VI yang berisi pembagian wilayah arah penjelajahan samudra, Portugis ke arah timur, Spanyol ke arah barat. Akibat bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncul Perjanjian Saragossa 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional perdagangan, Portugis di Maluku, sedangkan Spanyol di Filipina. Negara yang ketiga adalah Belanda, di mana jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis, karena ada petunjuk jalan dari Jan Huygens van Lieshoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis. Cornelis de Houtman menempuh perjalanan Tanjung Harapa, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman bersikap kasar dan sombong. Kemudian Jacob van Eyck kedatangannya disambut dengan baik oleh rakyat Banten. Berdirinya VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie ini berdiri pada tahun 20 Maret 1602 dengan gubernur jenderal pertamanya adalah Peter Booth. Tujuan didirikan VOC menghindari persaingan dagang antar sesama perdagangan Belanda, memonopoli rempah-rempah di India Timur, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing, menghadapi kerajaan di Indonesia. VOC mempunyai hak authority, yaitu hak paten yang diberikan pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC yang berisi 1. Hak untuk memerintah di negara jajahan, yang kedua hak untuk memonopoli perdagangan, yang ketiga hak untuk mencetak mata uang sendiri, yang keempat hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, yang kelima hak untuk memiliki senjata, yang keenam hak untuk mengadakan perjanjian, dan yang ketujuh, hak untuk mengumumkan perang. Jadi ini anak-anak, ini masih di sub A ya. Nanti kita jelaskan bagaimana keadaan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Saya akhiri, mudah-mudahan apa yang kamu pelajari bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.